Apa yang lo harapin dari project solo lo? Jadi memang benar ada sentuhan Mas Ahmad Dhani di situ ya. Sebetulnya gue jadi vokalis tuh nggak sengaja. Terus enak jadi vokalis. Kenapa? Apa hal tersulit menurut lo menjadi seorang vokalis? Disediain gorengan sama air dingin. Makan tuh. Ini pantangan vokalis. Kenapa mas ngelatihnya kok kayak gini? Dia bilang gitu. Akhirnya duduk bareng anjing. PW Tahta. Yeay. Mantap. Aduh, kemana aja bro? Ada aja. Ada aja ya? lah. Hah? Ada aja. Ada aja ya? Gak kemana-mana gue. Tambah ini ya sekarang ya, tambah rapi ya. Rapi dong. Perasaan- Sesuai single. Nah itu dia sesuai. Gue baru mau ngomong. Yeah. Jadi kemarin-kemarinan gue ngeliat kan beberapa interview lo ada di kayak di Ruang Kreasi, Ruri, Yeah. terusnya sama Angga juga ya. Sama Angga juga. Waktu itu kan lebih santai, Nah, pakai kaos. Sekarang jazz. nih. Ya, Karena sesuai sama lagu baru. Yep. Lagu solo kan? Lagu solo. Judulnya tuh Janji Setia. Janji Setia. Itu musiknya beda ya? Musiknya beda banget sama Tahta. Jauh banget. Oke. Jauh banget. Kalau teman-teman yang tahu lagu Tahta, udah pasti itu umurnya di atas 30. 30. Bener kan? Iya, iyalah, di tempat yang paling indah Iya, gitu ya. benar. Itu lagu hits banget loh waktu itu. Alhamdulillah. Kita sering ketemu ya, di panggung-panggung. Iya, benar. Panggung-panggung acara musik pagi. Nah, itu langganan kita ketemuan. Rambut lo masih Wow, masih kesini, Ji. sini ya. Iya kan? Sini ganteng banget ini. Ini salah satu vokalis ganteng Indonesia. Yang banyak digandrungi oleh laki-laki. Nggak bener deh. Cewek lah. Cewek lah. Nah, tapi maksudnya, oke Tahta, gua nggak mau terlalu banyak ngulik karena lu udah banyak ngomongin di beberapa podcast ya. Oke. Tapi maksudnya ini gue tertarik sama lagu baru lo nih. Janji Setia ini, lagunya beda banget ya aliran Beda musiknya. Gue ngambilnya lebih ke Bosas. Bosas ya? Ya, Bosas. Jadi sebetulnya sih apa ya? Ini memang project terpendam gitu. Oke. Project terpendam. Jadi dulu gue ngefans sama Michael Bublé, Oke. ya kan? Lagu-lagunya ya seperti Iya, inilah iya. gitu ya kan. Tapi pada saat itu gue nggak bisa ngapa-ngapain karena kalau Tahta. dipakai sama Tahta ya bukan Tahta banget gitu kan. Ya. Akhirnya gue juga memendam itu sedalam mungkin gitu kan, memendam Oke. itu. Jadi nggak pernah gue keluarin, nggak pernah gue rencanakan sebelumnya gitu kan. Tapi akhirnya kesini kan perkembangan musik juga lebih luas, Iya. ya kan. Kita bebas mengekspresikan untuk saat ini gitu kan. Lebih kepada ya lu tahu kan band zaman dulu yang terikat label kayak gimana kan. Ya, ya. Punya produk itu ya harus sesuai dengan keinginan label gitu kan. Waduh, gua enggak tuh. Oh enggak ya lu enggak. Ya kalau gue dulu di create-nya begitu. Oke, gitu. dulu lo tuh pernah di label EMI, Betul. terus ke Naga Suara, Naga Suara. terus sekarang sendiri. Sekarang sendiri. Oke. Gitu. Jadi kalau bisa dibilang apa ya? Kayak terlepas dari sesuatu lah gitu kan. Oke. Dan gue melihat pengen mengeluarkan sesuatu itu gitu. Hasrat senimannya tuh pengen Ya. dikeluarin tapi karena memang tetap nggak bisa ditata akhirnya dalam format solo. Ya, betul. Oke. Ya. Tahta aman-aman aja tapi ya. Tahtanya aman apanya nih? Maksudnya berarti ada nggak aman nih? Harusnya lu jawabnya aman dong Iya, gitu. harusnya ya. Berarti ada nggak aman Lagi deh. Tahta aman-aman aja. Aman sih. Wah itu harusnya gitu dong Iya, bro, iya. harusnya. Benar. Tapi kalau apanya nih? Wah, berarti ada yang nggak aman berarti. Kode ya kan. Enggak, tapi maksudnya secara bandnya jalan terus lo solo juga itu aman. Aman banget. Emang harusnya begitu sih. Harusnya begitu. Harusnya memang Apa yang nggak aman di mana? enggak soalnya kan. Oh enggak. Ya. Tunggu. Ini bukan ngebahas. Ini ngebahas lo ya. Iya. Ini ngebahas. Balik ya boleh ya, balik. Enggak kan memang lo. Kang Arman juga kan di giginya punya project. Betul. Kang Arman juga ada Arana project nggak ada gitu. masalah. Nggak ada masalah.
Bahkan mereka semuanya akhirnya bikin project solo masing-masing yang dikemas dalam produk-produknya masing-masing, tapi tetap giginya ada. 25 tahun gigi kalau nggak salah kemarin. Iya. Nah, oke, balik lagi. Lo jadi memang suka sama jenis musik ini ya? Yep. Dan itu yang aransemen musiknya siapa sih? Enak. Aransemen musik directnya sih sama gua sendiri. Directnya, oke, karena gua nggak bisa main bass gitu kan, karena gua nggak pinter main gitar. Jadi gua minta tolong teman-teman gue yang pinter. Oke. Tapi gue pengen mainnya gini ya, bassnya aja kan bass apa namanya? Fretless. Fretless ya, bass fretless. Bass yang ini ya? Ya, bass betot ya. Oh, bass betot, iya, iya. kan. Pakai gitu, terus gitarnya, isian gitarnya pengennya gini, sampai string-stringnya Lo direct? Direct semuanya gitu. Oke. Jadi gue pengen, ya idealis gue lah keluar di sini gitu. Gue pengennya gini sampai memang ngerasa, oh ya udah dapet nih ayunannya gitu. Udah dapet Dengan kata lain, sebenarnya ini idealis lo. Jadi Tahta tuh bukan idealis. Bukan. Ya, Tahta itu kayak apa ya? Ya, makanan sehari-harinya itu. Makanan sehari-harinya Tahta. Oke. Pop gitu ya, pop gitu. Tapi kalau untuk idealis yang seperti ini ya, bahasa idealis gini, Nji. Gue mendapatkan kenyamanan saat mendengarkan itu sendiri lah, bahasanya gitu lah. Kenyamanan. Belum tentu orang lain nyaman, belum tentu gitu. Tapi gue ngerasa nyaman dan gue punya malah bisa sampai berimajinasi dengan suatu lagu gitu kan. Oke. Maksud idealisnya di situ ya. Iya, mungkin iya, ya, iya. gitu. Nah, kalau misalnya bicara seperti itu, gue pengen tahu sih. Kan kalau gue kayak ngerilis lagu dia, Bidadari Tak Bersayap, Menunggu Kamu, itu memang gue juga memang maunya begitu. Karena memang arahnya kan gue untuk lagu-lagu wedding kan. Iya. Gitu. Jadi memang gue pengen begitu. Nah, itu idealis tuh. Iya. Idealis gue maunya Oke, begini. iya. Gue nggak mau lagu yang putus cinta gitu. Nah, kalau lo ketika Tahta terbentuk ininya musiknya seperti itu yang dikeluarin, yang dirilis, bahkan hits. Itu tapi lo nyaman? Masih zona nyaman. Oke. Masih zona nyaman. Bukan berarti gue membawakan lagu itu tidak nyaman gitu. Dan kebanyakan juga lagu Tahta gue yang bikin kan, Oke, gitu. iya. Artinya bukan gue nggak nyaman, cuma yang itu tadi ya, bahasa idealisnya mungkin bisa jadi beda persepsi ya. Mungkin ini sisi lain ya? Sisi lain bahasanya Oke, lah, berarti sisi lain. namanya musisi kan punya sisi-sisi lainnya, dia juga dengerin, bisa dengerin reggae. Itu maksudnya. Oke. Gitu. Nah, sekarang ketika Tahta udah keluar dari label, udah sendiri, musiknya tetap kayak yang itu juga atau? Musiknya tetap. Oh, tetap ya? Tetap. Kalau Mempertahankan Tahta itu sih ya? malah jadi gini, bentar lagi kelihatannya Tahta juga bakal keluar. Gitu. Jadi kita mau recycle 3 hits lagu lama kita. Rilis maksudnya? Rilis ya. Oke. Nah, rilis 3 lagu lama kita ditambah 4 lagu baru. Nah, malah justru 4 lagu baru ini juga ngejar sound-soundnya, lirik-liriknya itu era tahun 2000-an. Oh, Gitu. Malah kita balik lagi aja udah. Gitu. berarti di tempat yang paling indah Ya. dirilis lagi. Rilis lagi. Terusnya yang aku masih di Iya, sini, itu. aku. Iya. Itu juga ya? Itu juga rilis. Itu 2 lagu Tahta yang paling gue inget sih. Oh iya. Apa lagi ya? Dasar Pengecut ada. Dasar Pengecut. Itu yang jadi soundtrack. Soundtrack film Oke. dulu. Itu yang jadi soundtrack ya. Single pertama yang baru keluar dari Tahta itu Dasar Oke. Pengecut. Apa yang lo harapin dari project solo lo? Selain mengeluarkan sisi lain dari PW. Ya. Harapan banyak orang yang suka lagunya pertama. Gak muluk-muluk sih Ji ya. Dengerin dong. Nanti linknya ada di bio. Iya. Di bio, di description. Gue ingat di platform lain. Banyak yang suka lagunya, terus mengedukasi juga mungkin tentang genre musik yang lain gitu ya, untuk anak-anak zaman sekarang lah mungkin ya. Gitu. Terus ya paling ya mudah-mudahan ya itu sih diminati aja lagunya lah. Gak muluk-muluk ya. Nanti kalau Tahta manggung rame, PW manggung rame itu gimana tuh? Nah, kan itu kan. Syukur-syukur sih gitu ya. Syukur-syukur gitu. Syukur-syukur gitu kan artinya ada masalah tapi nice problem. Iya, bukan harus jadi masalah. Bener nggak?
Kayaknya ada yang pengen curhat nih. Oh enggak ya? Enggak dong, enggak. Gimana? Jangan dong, jangan. Jangan. Tidak ada curhat-curhat. Tidak ada curhat. Ya, tapi maksud gua, Iya. kalau misalnya terjadi masalah tubrukan jadwal tahta dan jadwal PW secara solo, itu artinya dua-duanya jalan bagus. Dan itu nice problem menurut gua. Betul. Kan tinggal diselesaikan. Betul. Iya dong. Itu kan tinggal masalah manajemen. Iya, Virgon sama Last Child Iya, jalan aja. Terus siapa lagi ya? Ari Lasso Ari Lasso dan Dewa, walaupun Mas Ari juga bukan tergabung di Dewa ya. Iya. Terus Anji oh enggak. Kan, gua bilang apa? Walau udah lama banget. Oke. Terus gua mau ini. Iya. Gua mau ngelihat, jadi kita mau lihat berita lama. Oke. Berita lama tentang lo. Pokoknya sukses buat single baru lo. Amin. Ya sukses buat single baru lo. Dengerin teman-teman, karena ini di sini PW berbeda sekali musiknya ketika dia di tahta dan dia sendiri. Aliran musiknya beda, pembawaannya beda, stylenya beda, lebih rapi. Gini mungkin memang dia udah mau lebih mengarah. Kalau dulu kan masih ABG gitu ya, ABG. Sekarang ngarahnya udah ke mbak-mbak arisan. Ibu-ibu berdaster kayaknya. Wah, ibu-ibu berdasar. Oke, akan ada satu berita lama dari lo yang pengen gue bahas. Alright, apa tuh? Coba ya. Mana ini? Di berita itu disebutkan lagu Aku Masih di Sini katanya ada sentuhan ulang dari Ahmad Dhani dari segi sound. Oke. Itu bener? Sebenarnya yang tempat yang paling indah. Sebenarnya lagunya. oke. Jadi emang bahasa Mas Ahmad Dhani itu retouch katanya ya. Retouch. Jadi soundnya ada yang memang yang diganti sama dia. Jadi pokoknya gini dulu, beliau suka sama tahta dulu, Oke. gitu. Jadi kan kita memang, jadi gini Ji, cerita tahta sebenarnya agak lucu dikit sih ya. Kan dulu namanya Kanaya. Karena ya, Ngirimin demo betul, ke Mas Bim ke Bim Bim ya sama kan, EMI. EMI gitu kan. Nah sebetulnya di situ ada lagi yang ngasihin ke Ahmad Dhani juga, Oke. gitu. Jadi kita band yang pencarian lah gitu kan ya. Oke. Akhirnya kita keterima EMI itu kan Pak Arnel dulu dekat banget sama Ahmad Dhani kan gitu kan. Ya udah di situ malah gue tadinya pengen ngegarap ini band, dia bilang gitu kan. Oke. Akhirnya ya udah abis dari situ ya udah lu garap satu lagu deh gitu. Maksudnya padahal udah jadi tuh soundnya, kita udah tinggal mixing mastering kan, tapi diambil sama Mas Ahmad Dhani. Lagu Tempat Yang Paling Indah. Oh, Tempat Yang Paling Indah, terus di retouch. Iya, retouch tadi. Resound ada kayak contoh kayak kick drumnya. Oke. Kayak kick drumnya, kayak sound gitar akustiknya gitu. Dia ganti semua gitu. Oke. Jadi memang benar ada sentuhan Mas Ahmad Dhani di situ Betul. ya untuk sound, tapi untuk lagu enggak? Untuk lagu enggak? Lagu enggak. Enggak, lagu enggak. Aransemen enggak juga? Aransemen enggak? Aransemen udah dari kita, cuma di resound sama dia gitu. Oke. Oke, kita coba lagi cari berita lamanya PW. Hah? Hah? Satu doang ya? Oh enggak, jadi sebenarnya berita tentang PW banyak. Cuma Apa nih? Nggak enak nih. Cuma ya jadi ya. Jadi gua kan sama tim tuh riset cari berita-berita lama Iya, kan. iya. Nah kebanyakan Apaan sih? beritanya tentang elu dan si Anu gitu. Nganu mas. Cerita, jadi banyaknya gosip gitu iya, ya. Iya. Ya itulah masa laluku mas. Masa lalu ya. Iya masa lalu ya kan. Jadian gak sih waktu itu? Jadian. Oh cuma jadian ya? Jadian. Oh, iya. Jadi, Aduh, gue mau ngulik-ngulik gak enak. Ada istrinya PW dong soalnya dong. Enggak ya, ini tidak maksud bagaimana, tapi maksudnya jadi memang kalau di channel sini, channel gua, di Duduk Bareng tuh gue juga pengen ngebacain berita-berita lama. Tadi berita tahun 2006. 2006 gitu kan. Ternyata memang benar di-retouch sama Mas Dhani. betul. Soundnya gitu. Terusnya juga berita bahwa lo itu sebenarnya dulu gitaris, tapi Iya. gitaris band bukan pop. Yep. Apa waktu itu alirannya? Punk rock. Serius ya. Gak bener. cocok muka lo Iya kan. makanya. Lo kan dikenal sebagai musisi dengan wajah
imut-imut. Iya. Babyface. Babyface, ya. Iya kan? Terus punk rock lu main gitar. Pergaulan kali ya. Pergaulan. Jadi sebetulnya malah dulu gue sukanya slang. Slang itu gue hafal lah lagu dari album 1, 2, 3, 4, 5, wah semuanya. Dan gue isiin gitarnya semua tuh kalau lagi main sama anak-anak kan tongkrongan. Beranjak SMP kelas 3 di Bandung tuh lagi ngehits underground. Oke. Itu tahun 2000 tahun 2000-an. 2001 lah. 2000. Itu masa-masa menyenangkan musik sih itu. Betul banget kan. Itu punk rock terus apalagi hardcore ya kan. Black metal, semuanya itu. Jadi kalau di Bandung namanya Saparua, di Gor Saparua. Jadi tiap hari Minggu itu musisi-musisi underground tuh ngumpul di situ, ngumpul semuanya kan. Pengen dong mentas di situ dong, ya kan. Akhirnya bikin band punk rock tuh. Dan memang ya gitu Ji. Jadi ya karena ke bawah lingkungan ya gue juga jadi ke bawah kan. Main-main gitarnya juga jadi ala punk rock gitu kan. Tapi sempat mentas di situ akhirnya. Oh sempat? Sempat waktu itu. Wah seneng banget tuh. Padahal nggak dapet apa-apa ya kan, cuma kan. Dapat lah. Ya dapat. Ucapan thank you. Iya. Lumayan lah. Tapi akhirnya mimpinya terwujud kan. Pengen main di situ gitu. Walaupun mainnya jam 10 pagi gitu kan. Siapa yang nonton? Acara utamanya jam berapa? Acara ya malam lah, malam jam 10 pagi gitu kan. Hina. Tapi itu yang pertama, kesininya udah mulai naik ya kan. Iya. Jam 11. Jam 11. Beda sejam. Enggak, akhirnya jadi pembuka Turtle Junior dulu waktu itu. Oh iya, Turtle Cibuuks ya. Jadi pembuka dulu. Ya. Jadi di SMA gitu kan, pensi mulai main gitu. Tapi nggak lama. Dari situ SMA sebetulnya gue jadi vokalis itu nggak sengaja. Iya. Nggak sengaja, karena memang vokalis band gue waktu itu nggak ada. Pew, lu gantiin deh, nyanyi deh. Ternyata kepake, malah dipakai rekaman gitu kan. Iya. Waktu itu gitu, jadi nggak sengaja, bener-bener nggak sengaja gitu. Tapi emang banyak ya cerita nggak sengaja bukan instrumentalis, maksudnya player itu entah gitar, bassis, bahkan drummer gitu yang keyboardis yang akhirnya jadi vokalis. Iya, bener. Ya sebutin aja yang kemarin baru datang ada Dide. Iya. Gue. Iya. Bukan tadi bassis. Bassis ya? Iya, terusnya misalnya yang Dide apa dulu? Dide tuh gitaris juga. Oh, gitaris. Kalau Ariel kan memang dari bassis juga kan. Iya. Atau Pamungkas gitaris juga. Iya, gitaris dia mah. Pamungkas gitaris. Banyak sih yang akhirnya mungkin karena nggak bisa menyalurkan idenya melalui vokalis yang ini, akhirnya dicoba dia nyanyiin sendiri, ternyata lebih cocok gitu. Mungkin ya. Tapi kalau lo keadaannya beda ya, bukan kayak gitu. Iya, beda. Terus enak jadi vokalis? Enak vokalis. Kenapa? Kenapa menurut lo? Kalau gue punya alasan sendiri, tapi gue gak tahu alasan lo. Frontman kan. Oke. Frontman, jadi kita yang mengendalikan situasi di lapangan. Terus ya bedanya begini, kalau kita mengutarakan perasaan dengan kata-kata lebih puas. Oke. Kalau dengan nada mungkin terbatas, gitu kan. Kalau dengan kata-kata kita bisa mengutarakannya lebih jelas, lebih tegas, lebih puas gitu. Dan untuk menjadi seorang frontman itu kan nggak bisa asal ya. Iya. Nggak bisa asal di sini adalah kita harus punya attitude pertama kan. Punya attitude, terus kita harus menguasai panggung gitu kalau lagi di stage gitu kan. Nah itu hal-hal yang menantang buat gue sih. Karena kadang-kadang kita di lapangan itu kan penonton kadang-kadang ada aja yang nggak bisa kita kendalikan kan. Tapi sebagai seorang frontman ya kita harus bisa mengendalikan situasi. Challenging ya, memang ya jadi betul, vokalis betul, tuh. betul. Apa hal tersulit menurut lo menjadi seorang vokalis? Apa ya? Yang paling kayaknya, waduh ini susah nih. Gitu. Apa cara berkomunikasi dengan penonton, cara mengendalikan penonton, atau mengendalikan diri sendiri ketika di panggung atau apa gitu? Sebenarnya gini, kalau yang paling sulit itu adalah
rasa lagu tidak bisa dirasakan oleh penonton. Oh, maksudnya Gini, bagaimana cara menyampaikan rasa dari sebuah lagu gitu? betul. Oh, oke. Betul. Itu kan hal yang transfer pikiran, transfer jiwa gitu kan di situ kan. Bukan hanya tentang kita nyanyi loh, gitu kan. Yeah. Bukan hanya tentang kita oke, tugas lo sekarang jam segini naik panggung, beres jam segini udah gitu. Enggak gitu kan. Bagaimana cara kita itu mengutarakan satu kata aja terdengar dan terasakan oleh yang mendengar. Itu prosesnya belum beres sampai saat ini. Oh, jadi lo masih merasa kayak Iya dong. gua harus lebih menghayati lagi Betul. apa ya? Gampang sih caranya sebenarnya. Gimana, Ji? Nyanyinya sambil merem. Hmm. Di tempat yang paling indah. Belum Wah, itu kayak Ji, belum belum. jadi kayak wah, menghayati sekali dia. Gitu. Kan baru menghayati sekali, belum dia yang merasakan kan? Iya. Belum tentu rasanya sampai ya. Iya. Belum tentu itu sulit sih. Iya, yang rasanya sampai itu ketika karena pernah gini, Ji. Gue pernah ngobrol sama fans gue. Lagu gue dipakai untuk nikahannya dia. Oke. Lagu gue dipakai untuk dia ngelamar bininya gitu kan. Oke. Itu tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah. Oke. Dan ini real ya gitu. Maksudnya dia memang Mas PW, aku pakai lagu Mas PW loh waktu itu. Dan chatting sama gue Iya. di TikTok gitu kan. Jadi akhirnya aku menikah sama dia gitu. Pakai lagunya Mas PW ini katanya. Oke. Kenapa bisa pakai lagu gue gitu bilang. Lagunya kena banget buat aku, Mas. Nah itu maksudnya. Oke. Itu kan nggak bisa ke semua orang. Iya, gitu iya, kan? iya. Dan bukan Nah, itu kan rekaman kan? Iya, Itu dari rekaman, tapi ketika kita manggung itu beda lagi. Maksud lo gitu ya? Iya, betul gitu. Jadi triknya selama ini gimana? Ini buat para vokalis juga ya, mungkin kita bisa sharing kan. Udah. Jujur sih, intinya itu. Oke. Kalau menurut gue aja, jujur. Artinya apa? Ya oke lah, kita sebagai di dunia entertain gitu ya, ya kita harus apapun keadaan hati kita, ya kita harus tampil prima dong. Iya. Kita harus tampil yang terbaik dong. Tapi maksud jujur di sini bukan itu. Jujur di sini adalah bagaimana kita, berarti kan ini prosesnya itu dari pembuatan lagunya sendiri bagaimana. Iya. Gitu kan? Menuangkan isi pikirannya bagaimana. Lagunya tujuannya buat apa? Disampaikannya harus bagaimana? Kan itu prosesnya panjang gitu. Menurut gue itu. Jujur di situ gitu. Oke. Cuma memang agak sulit ya diterima. Maksud gue juga belum tahu deh musik ngomong apa gitu. Maksudnya musik gimana, tapi apa ya triknya kira-kira buat temen-temen penyanyi atau vokalis gitu supaya kita bisa lebih, mungkin misalnya kita rumusin, kalau gue misalnya merumuskan ketika kita nyanyiin lagu itu kita bayangin kali seseorang atau siapapun objek. Misalnya orang yang kita cintai, misalnya di tempat yang paling indah kan memang lagunya kan seperti mengagungkan sosok seorang wanita kan, gitu. Ya berarti ngebayangin sosok wanita yang memang sesuai nih sama lagu itu. Lalu kita bisa lebih ngedalemin gitu jadinya. Betul. Jadi gini, jujur, lagu Tempat Yang Paling Indah itu gue bikin memang bener-bener buat cewek yang gue suka. Oke. Jujurnya di situ. Kan gue transfer tuh ya. Kalau tadi bahasa kita ngobrol di belakang energi lah. Iya. Ya kan? Iya. Energi gue ini rasa berharap, rasa apanya tertuang gitu. Ya kan? Dan akhirnya energi ini dipakai oleh orang lain gitu kan. Iya. Nah kan? Nah, itu nggak bisa semua lagu gue kayak gitu, Ji. Oh gitu. Nggak bisa. Nggak bisa ngebayangin siapa Nggak gitu. bisa. Gue nggak bisa untuk jujur untuk semua lagu, nggak bisa. Hanya beberapa yang bisa gue jujur di situ. Yang lainnya ada yang ngarang cerita, benar nggak? Ada yang curhatan teman dan lain-lain. Kan itu gue nggak ngerasain sebenarnya kan, gimana rasanya kan? Gitu. Apa sih yang dirasain orang seperti ini gitu? Kan gue nggak ngerasain, cuma gue nulis aja gitu kan. Gitu. Tapi harusnya bisa sih ya, karena pertanyaannya apa yang paling menantang buat lo kan, Peo gitu kan? Ya itu. Gitu. Iya memang, ya, berarti masih jadi tantangan buat lo ya sampai hari ini. Masih sampai hari ini enggak, belum beres. Iya kalau gue sih memang kadang udah begitu ya. Jadi memang gue membayangkan
objek tertentu, seseorang gitu, untuk supaya lagunya itu bisa lebih berasa. Atau misalnya di penonton ada yang, ih cantik nih. Tarik. Nggak ditarik dong, nggak ditarik. Bawa ke atas panggung maksudnya. Enggak. Ngeliatnya nyanyi sambil membayangkan dia gitu misalnya. Oh iya. Jadi lebih tertuju gitu. Ngerat. Jadi di sini juga di duduk bareng ini gue juga pengen gue pengen tahu beberapa point of view lo akan beberapa hal gitu. Menurut lo, sebuah lagu itu lebih penting lirik atau notasi? Kalau lo? Kalau buat gua, Kita bisa diskusiin dan ini bukan salah benar ya? Iya bukan salah benar pasti. Kalau gimana ya? Untuk market sih notasi ya. Oke. Untuk market notasi. Tapi kalau untuk nggak menutup kemungkinan juga lirik yang bagus itu adalah sesuatu hook gitu ya. Itu cuma untuk market di sini di Indonesia ya notasi gitu. Kalau menurut gua. Gitu ya? Karena begini, banyak lagunya, berarti Peter Pan ya ngomongnya dulu ya. Banyak lagunya Peter Pan yang liriknya sebetulnya banyak orang awam nggak ngerti. Tapi karena dengan notasinya yang diulang-ulang gitu kan, akhirnya lagunya kerasa enak banget gitu. Menarik. Ya, bener nggak? Kalau gue lirik. Lirik ya? Kalau gue lirik, memang maksudnya dari segi market nih misalnya. Kayak misalnya ada orang yang bilang, kayak tadi bilang sama lo, Mas Pepe saya pakai lagunya. Iya. Gue banget. Iya. Nah kalau gue banget dari orang awam itu biasanya mungkin itu dari lirik, dari liriknya. Atau juga kalau gue sampai hari ini masih ya ini memang bisa didebatkan. Iya betul. Memang bukan benar salah, tapi kalau buat gue lirik itu lebih penting. Iya. Betul. Kalau gue ya, karena misalnya nih orang ada mengcover lagu kita, PW mengcover lagu Anji atau Anji mengcover lagunya PW, nyanyinya udah beda aja gitu kan. Lihat aku sayang, kan udah beda tuh, bukan lihat aku sayang, gitu. Yang dari nada aslinya, nadanya berubah-berubah. Bahkan ada orang yang mengcover lagunya, nadanya udah nggak tahu kemana-mana, tapi liriknya tetap itu. Gitu. Jadi kayak ya buat gua tempatnya lirik sih lebih tinggi walaupun secara persentase kalau misalnya di dalam sistem royalti atau hukum dalam industri musik ya itu sama ya. Sama. Gitu. Kalau kata gue gini Ji, maksudnya market di sini tadi, market adalah konsumsi orang-orang. Gitu. Konsumsi orang-orang awam gitu ya, yang kita setiap hari mendengarkan adalah lebih kepada apa sih kalau misalnya ini namanya humming. Bergumam ya bahasanya bergumam. Untuk bergumam itu kan bersenandung bergumam ya. Bersenandung itu nggak perlu pakai energi. Nggak perlu pakai energi. Kan yang tadi gua bahas adalah point of view-nya adalah market gitu. Ya sebetulnya kalau lebih sakralnya sih kepada lirik. Pasti itu udah jelas. Gitu. Karena yang tadi gua bilang frontman itu bagaimana menyampaikan lirik kepada yang mendengarkan gitu kan. Lirik aja kadang-kadang nggak kedengeran. Iya. Lirik aja nggak kedengeran. Tapi penjelasan lo make sense. Iya gitu. Maksudnya point of view lo bagus. Karena ketika kita dengerin lagu Peter Pan ya, waktu itu album pertama terutama, gue nggak ngerti nih maksudnya apa. Tapi enak ya. Enak, selain pembawaan Ariel yang memang gokil, bagus banget. Terus juga memang nadanya enak, ya betul juga betul. Tapi lo tahu Arif Alfiansyah nggak? Tahu. Yang balas. Iya tahu. Coba suruh dia bersenandung. Ya udahlah, kelar. Itu siksaan batin. Pernah collab juga sama lu kan ya? Apa? Pernah collab kan? Iya, collab juga kalau manggung off air, sering gua ajak. Oh gitu? Ada kali 30 titikan gua. Oh iya? Bareng iya. Gua ajak. Jadi ketika show,
dia masuk di dalam. Oh gitu. Oke, Peo. Yuk. Indie lebih enak. Point of view lo gimana? Indie lebih enak. Jelas. Oh ya? Jelas. Ya kalau ya terlepas berarti kepada indie itu kan sebetulnya pendistribusian kan. Betul. Lebih kepada Bukan jenis musik ya? Iya, bukan Jadi, jenis musik. untuk teman-teman yang ngerasa bahwa indie itu artinya jenis musik tertentu, musik-musik senja misalnya, bukan itu. Bukan. Itu bukan jenis musik indie itu. Indie Tapi itu cara adalah mendistribusikan. Ya. Artinya kan sebetulnya yang gua pahami tapi aja. Iya, iya. Dulu gua di label itu yang tadi gue jelasin di awal. Gua ngerasa didikte. Gitu dulu gitu kan. Harus membuat lagu yang laku. Sedangkan lagu itu kan kalau menurut gue sampai saat ini masih gaib. Yang laku itu yang seperti apa sih gitu Nggak kan? tahu, Nggak tahu kan. Nah, itu kan artinya kan membuat kita nge-push gitu kan. Di-push lah. Intinya dengan indie itu gue ngerasa punya kebebasan. Kesatu berekspresinya, kedua cara pendistribusiannya. Apalagi dengan zaman sekarang yang serba sudah bisa kita maksimalkan di media sosial dan lain-lain kan. Beda sama zaman dulu kan. Zaman dulu kita nggak bisa ngapa-ngapain kalau nggak punya TV kan, gitu kan. Ya maksudnya indie zaman dulu kan begitu gitu. Kalau sekarang jadi serba mudah gitu untuk indie gitu, sebetulnya. Alright. Gitu. Oke. Kayak gitu. Selanjutnya, referensi itu penting untuk seorang musisi. Jelas. Iya. Ya. Referensi ya, kalau seorang musisi sudah tidak punya referensi, dia akan kejebak dalam dirinya sendiri. Oke. Gitu kalau menurut gue. Maksudnya apa? Referensi itu harus terus dimiliki gitu. Supaya apa? Supaya wawasan kita bertambah. Terus pilihan nada tuh kan cuma 7 sih ya. Pilihan nada. 7 ditambah nada. ditambah crash. Ya gitu. Cuma 7 lah, bahasa gua begitu. Cuma 7. Yang main musik sedunia ini ada berapa sih? Iya, banyak ya. Banyak banget, gitu kan. Pilihan nadanya cuma itu kan, gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya referensi, gitu kan, nggak punya panduan lah gitu maksudnya, nggak punya apa yang kita sukai, nantinya kita akan kabur sendiri, gitu. Terjebak di situ, gitu. Cuma gue nih kadang-kadang referensi gue tuh udah nggak gue tambah, tau nggak? Dan ini kebanyakan juga sama orang-orang yang mungkin nih, untuk Anda yang lahir di tahun 83 ke bawah, hati-hati. Umur Anda sudah 40 tahun. Tahun ini. Iya kan? Yeah. Kebanyakan itu orang-orang yang udah 30-an, 35, 40 itu referensi musiknya tuh udah kayak lebih sedikit. Kayak nggak nambah musik-musik baru gitu. Kayak udah nyaman sama referensi musik yang lama. Kalau menurut gue gini, gimana caranya saat ini, contoh lah, ada Pamungkas dengan ciri musik seperti itu. Ada lagi Firsa Bersari, gitu kan. Artinya kan mereka punya warna khas sendiri, gitu kan. Warna khas sendiri dan mereka punya pemilihan nada juga yang beda-beda. Iya. Pamungkas sama Firsa Bersari aja udah beda banget gitu kan. Nah artinya kan kalau kita sudah punya warna, sebetulnya referensi kita nggak usah ditambah. Tapi apa yang harus ditambah? Berarti kan lebih ke pendalaman sound gitu kan, pencarian sound lagi gitu. Referensinya di situ akhirnya. Iya. Benar nggak? Referensinya malah bagaimana membuat warna kita ini semakin unik, semakin menjual gitu. Kalau menurut gua referensi beda dengan yang bisa dikatakan yang belum punya warna. Gitu, yang belum punya warna. Artinya apa? Ya kalau sudah punya warna sih udah enak, udah punya tinggal porsi. Ditambahin ya, tinggal ditambahin. Udah punya porsi. Gitu. Ya memang setidaknya beginilah. Seorang penulis handal itu ya harus menjadi pembaca juga yang handal. Betul. Seorang penulis lagu juga dia harus mendengarkan lagu-lagu lain juga lah. Gitu ya. Betul. Oke. Sekarang point of view lainnya. Menikah hanya sekali. Gue udah 2.
Ya mau gimana coba? Lah enggak, gue cuma nanya. Iya. Gue cuma nanya, gimana point of view lo tentang pernikahan itu sekali seumur hidup? Ya nggak bisa. Ya kalau menurut gue gini, ya namanya jodoh rahasia dari Allah kalau menurut gue ya. Oke. Nggak bisa. Oke. Artinya gue itu ya sedikit curcol lah ya. Gue itu Nggak harus loh, nggak harus. enggak. Ya maksudnya gue untuk menunjukkan bagaimana pendapat gue yang tadi. Iya. Gitu. Artinya gue mempertahankan hubungan yang pertama dulu itu setengah mati. Iya. Gitu. Akhirnya apa? Lebih keras gue mempertahankan, lebih sakit. Gitu. Akhirnya gue lepasin. Oke, karena salah satu cara untuk mendapatkan kebahagiaan adalah dengan melepaskan orang yang sudah membuat perasaan kita sakit ya. Ya. Ada ya lagu gue kayak gitu ya? Enggak ada. Oh, belum. Oh, Itu omongan gue tiap kali mau lagi. manggung. Oh gitu. Tiap kali ada lagu Iya, tertentu. iya. Itu di-cut ya. FYP tuh TikTok. Terus kalau akhirnya lo akhirnya memilih orang lain lagi sekarang dan udah menikah. Udah menikah. Udah bahagia. Alhamdulillah. Mantap. Bahagia. Mantap. Mantap dong. Nih. Hah. Ini agak berbahaya sebenarnya. Oke. Bisa jadi bahaya nih. Gimana point of view lo tentang kalimat setiap manusia berpasang-pasangan? Oke. Setiap manusia berpasang-pasangan. Point of view gue ya. Ya. Kalau gue sih meyakini dan sangat meyakini seperti itu. Oke. Gitu. Karena kalau gue kenapa gue tahu seyakin ini? Karena ada di kitab suci Al-Quran bahwa kita itu diciptakan untuk berpasangan. Oke. Dan sudah ada pasangannya. Artinya begini, kenapa kalau misalnya gue udah di punya pasangan dengan yang satu, kenapa cuma sampai di situ misalnya, gitu kan? Kenapa Oke. cuma sampai di situ? Berarti memang cuma jodohnya sampai di situ. Berarti bukan sama yang ini sebenarnya pasangan lo. Sebenarnya gitu. begitu. Berarti Kan? artinya kalau misalnya semua manusia berpasangan, komposisinya harusnya sama ya? Komposisi Laki-laki dan perempuan. Nggak harus. Loh, terus ada yang nggak dapat pasangan dong? Enggak, karena Misalnya nih, setiap manusia berpasangan. Ya cowoknya 10, ceweknya 10. Berpasangan tuh. Yeah. 5 pasang. Yeah. 10 pasang. Yeah. Iya kan? Nah kalau misalnya komposisinya nggak sama kan sekarang banyakan cewek kan? Oh mantapnya boleh poligami. salah satunya itu. Oh. Ya kan? Salah satunya itu. Tapi bener nggak kepikiran nggak? Iya. Iya kan? Maksudnya artinya kalau misalnya memang berpasang-pasangan, artinya memang ada pasangannya dong. Ya sama dong. Gini Ji bahasa gue. komposisinya. Adil itu nggak harus 1 tambah 1. Oke, weh, Enggak. ini hati-hati ya, hati-hati ya. Iya. Oke, adil itu tidak 1 tambah 1. Adil itu bukan 1 tambah 1. Yang ini harus 1, yang ini harus 1. Nggak gitu. Adil itu pada porsinya. Oke. Gitu. Artinya apa? Kadang begini. Gua ambil contoh diri gua aja. Ya. Mantan istri gua, gitu kan, menikah dengan gua nih. Ya, dulu awal gitu. Selama beberapa tahun. Nah, sebetulnya dia jodohnya si A. Oke. Bukan gua sebetulnya. Bukan lo ya. Tapi misalnya. selama beberapa tahun ini, gua yang jagain jodohnya dia, gitu kan. Ah. Bener gak sih? Kan akhirnya nggak 1 sama 1. Yang satu ini lompat ke yang satu kan. Gua kosong dong. Iya. Bener nggak? Iya. Berarti artinya nggak harus 1 sama 1 dong. 1 tambah 1 enggak. Artinya Tuhan itu sudah memporsikan semuanya seadil mungkin. Gitu. Itu point of view lo ya. Iya, point of view gua kan. Bebas dong. Bebas dong. Bebas dong. Point of view bebas. Iya, artinya adil itu ya bukan sama. Tapi adil itu pas pada tempatnya. Ada tuh satu cowok yang gue tahu ya. Dia punya istri Berapa? 16. 16. Dia berarti mengambil jatah 15 cowok lain. Ya kan? Anda. Ngambil Kadang-kadang. Anda kadang-kadang ya. Dia berarti pasnya dia 16. Iya. Gawat. Lo gimana?
Hah? Lo satu. Lagi hamil ya? Oke. Oke. Next. Ini. Kalau misalnya waktu bisa diputar, lo memilih untuk menjadi pemain bola atau musisi? Lo sempet kan, maksudnya gue ngeliat di dalam wawancara lo sama Ruri, ditanyain lo sempet pengen jadi pemain bola gitu. Iya. Kayaknya lebih musisi deh. Kenapa takut gagal ke Piala Dunianya? Kasihan ya. Ya itu kan buktinya ada sih. Ngapain gua susah-susah ya kan? Iya. Ya kan? Itu buktinya ada. Oh iya betul. Ya Jadi kan? musisi aja. Musisi aja. Aman. Ya kan? Iya. Baru kejadian kan? Iya betul. Iya. Betul. Oke, lagu terbaik Tahta Band yang menurut lo bisa mengubah hidup lo dan teman-teman band saat ini tuh? Wow. Lagu Tahta yang bisa merubah. Mengubah lo dan band. Apanya nih? Dalam banyak hal, misalnya mungkin dalam status sosial, dalam hidup, jadi punya banyak duit. Tempat yang terindah bukan sih? Ya, tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah. Tempat yang paling indah. Itu ya? Yang paling hits ya, bisa dibilang gitu. Kadang memang kita tuh, walaupun bisa didebat ya, cuma tuh kita perlu trigger memang lagu hits ya. Betul. Gue setuju. Lagu hits ya, jika kita pengen memakai jalur prestasi. Betul. Tapi kalau kita mau pakai jalur sensasi ya bisa yang lain juga. Iya. Maksudnya tanpa lagu hits kita bisa manggung di mana-mana aja. bisa. Jadi kalau zaman waktu 2007 lah ya, 2007 itu minimal kita punya satu hits jadi tuh. Sampai sekarang nggak hilang. Benar nggak? Iya. Ya kan? Ya sampai saat ini orang masih tahu lagu lo yang itu. Dan beberapa band yang lain kok. Yeah. Gitu. Wah ada nih gue tahu cuma lagunya. Contoh El Kasih. Oh iya. Tahu Ibnu ya? Ya El Kasih. Sekarang vokalisnya udah ganti, Septa namanya. Iya. Sering ngobrol sama gue kan, sering tiktokan sama gue. Sakit soalnya kan? Iya sakit vokalis yang lamanya kan. Stroke kalau nggak salah. Iya. Yang gue tahu sih, walaupun lagunya banyak, yang gue tahu cuma yang judulnya yang itu, Kau Tinggalkan Cintaku. Nggak hilang kan sampai sekarang. Iya. Walaupun udah ganti vokalis. Nggak hilang, tetap. Jadi artinya memang penting banget kita punya satu hits. Setidaknya. Gitu. 10 lebih bagus lah. Iya. 10, 20, 30, 40 ya. Udah. Oke. Lo lebih memilih gorengan atau yang manis-manis buat buka? Gorengan Gorengan deh? Iya. Anda vokalis atau bukan? Saya dibiasakan. Bener. Soalnya kan katanya vokalis nggak boleh makan gorengan. Iya. Gorengan terus air dingin kan. Nah. Air dingin terus apa. Gue jadi sempat latihan sama Dodi Katamsi. Mas Dodi Katamsi. Mas Dokat. Gue juga pernah sih. Ya. Itu latihannya ekstrim kalau menurut gue. Oke. Malah gue sengaja gini. Sebelum latihan disediain gorengan sama air dingin. Makan tuh. Kita makan. Wah seret kan ya kan. Bukan seret, apa namanya? Licin. Licin. Terus minumnya air dingin gitu kan. Ini pantangan vokalis dia bilang gitu. Gue bilang. Terus gue suruh nyanyi yang tinggi-tinggi lagi kan. Wah susah lah gitu ya untuk stabil di nada-nada itu. Kenapa mas ngelatihnya kok kayak gini? Saya bilang gitu. Lu tuh bakal ada di setiap panggung yang nggak tahu makanannya apa di situ. Yang minumannya siapa yang ngejamin nggak tahu. Lu jadi vokalis hajar-hajar aja, dia bilang gitu kan. Makanya lu biasain makan gorengan aja. Lu biasain minum air dingin aja sebelum pentas malah. Supaya apa? Nggak manja leher lu katanya gitu. Oke, tapi kepake Ji. Iya. Itu memang itu kayak menabrak teori. Betul. Bahwa vokalis atau penyanyi itu harus menjaga makanan minuman ya. Enggak ternyata. Ya, kalau buat gue gini. Oke lo ngejaga makanan minuman. Tapi yang paling penting ya latihan. Betul. Kalau menurut gue yang harus jaga kesehatan justru. Karena kalau kita nggak sehat aja, ya nyanyi nggak enak. Nah ada lagi tuh, Apa?
untuk menjaga kesehatan, lo harus menjaga kesehatan ini. Iya, itu yang utama. Iya kan? Iyalah. Iya Pikiran dong. dulu, iya betul. Ketika Anda sedang berantem dengan pasangan, Wah. waduh, asam lambung naik, Pusing. pusing. Yang udah transfer belum? Mah. Aduh. Yang SPP sekolah, migrain. Iya benar. Bener kan? Bener. Jadi tetap sebenarnya kesehatan pikiran yang paling Bener. penting. Gua setuju banget. Bener. Oke. Apa tanggapan lo? Sekarang banyak laki-laki pengen menjadi bapak rumah tangga. Laki-laki pengen menjadi bapak rumah tangga. Sekarang ada kecenderungan laki-laki pengen jadi bapak rumah tangga. Artinya cewek yang kerja. Iya. Oke. Iya, dia melakukan banyak pekerjaan rumah tangga sih sebenarnya. Jadi dia banyak melakukan, ya dia masak juga, dia nyuci piring juga, dia ngerebus botol minuman susu bayi juga, gitu-gitu. Begini. Gimana menurut lo? Kalau menurut gua sangat setuju. Oh iya? Iya. Karena begini, Ji. Anda carmuk sama istri nih? Enggak, istri gua udah tahu kok. Oh, Beneran, istri gua udah tahu. Iya, betul. Artinya begini, gua ngajarin malah justru gini. Kamu tahu nggak sih, pekerjaan rumah, ngurus anak, sebenarnya tugas siapa sih? Kalau menurut Islam. Ya. Gua ngambil poinnya dari situ. Menurut Islam, tugas aku lah, dia bilang gitu kan. Bukan, itu tugas aku sebetulnya. Aku yang bertanggung jawab kepada anak-anak, aku yang bertanggung jawab kepada kamu, kepada rumah, dan kepada nafkah kamu. Gue bilang, itu semua tugas aku. Tapi mau nggak bantuin aku? Oke, bantuin aku dong, gitu kan. Aku juga nggak bisa kalau semuanya dilakukan oleh aku, gitu. Ya bantuin sama kamu dong, gitu. Sebagian aja. Luar biasa, Ya kan? PW ini Ya kayak kata-katanya. gitu. Rahimku anget. Gila sih. Gue langsung anget nih rahim gue. Denger lo. PW makasih ya. Makasih udah datang ke sini ya. Siap, Ji. Maksudnya ngobrolin sukses buat apa judulnya? Janji setia. Sukses buat janji setia. Alright, amin, Pokoknya amin, ya teman-teman Allah. jangan lupa buat dengerin lagunya karena ini sisi PW yang berbeda dan semoga tahta juga nanti jalannya baik. Amin, ya Allah. Sukses Amin. untuk perjalanan indinya. Iya, amin. Terus kan ada struktur baru ya. Ya. Dalam bandnya nambah, berkurang dan lain-lain. Betul, Pokoknya sehat selalu. Amin. Ini gua ada oleh-oleh, ini produk sendiri. Apa nih? Ini madu. Oke, Itu supaya lebih sehat, ya. bisa lebih banyak mengerjakan pekerjaan rumah ya. Pikiran juga ya. Iya dong. Oke, Iya, iya, iya. thank you. Oke, thank you, Jangan thank you, lupa Anji. see you hari ini.